Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mr. English Channel. Learn English with me for better English. Oke kawan-kawan, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Inggris dasar kita yang selanjutnya, yaitu poin yang D. Ini adalah materi dasar bahasa Inggris yang keempat, sentence. Sentence. Sentence itu artinya adalah kalimat. Nah, maka apa yang dimaksud dengan kalimat? Kalimat itu adalah rangkaian dari kata-kata. Tapi apakah ketika ada lebih dari satu kata itu bisa dikatakan sebuah kalimat? Belum tentu. Misalkan sebagai contoh seperti ini. Sebuah rumah yang sangat besar sekali. Sebuah rumah yang sangat besar sekali, apakah kata-kata tersebut, kumpulan kata-kata tersebut bisa dikatakan sebuah kalimat? Maka itu bukan merupakan sebuah kalimat. Walaupun dia panjang, sebuah rumah yang sangat besar sekali, tapi di situ itu kalau dinamakan, kalau kita nanti kita akan pelajari lebih lanjut, itu namanya adalah kata majemuk. Kata majemuk. Nah, ada yang kurang di situ. Nah, nanti kita akan bahas pada pelajaran kali ini ya. Jadi di sini sentence benar dia adalah kumpulan dari beberapa kata dan minimal itu dua kata. Kalau dia hanya satu kata, maka belum bisa dikatakan sebuah kalimat. Misalkan kata makan. Ini satu kata, dia bukan sebuah kalimat, tapi ini hanya sebuah kata. Sebuah kata, kalau kita sudah pada video sebelumnya kita sudah belajar mengenai jenis-jenis kata, maka ini termasuk ke dalam kata kerja, verb. Tadi dikatakan misalkan dua kata aja lah. Sebuah mobil. Nah, ini juga bukan kalimat. Di sini ada dua kata tapi tidak bisa dikatakan sebuah kalimat. Ini kalau kita terjemahkan dalam bahasa Inggris maka menjadi a car. Wanita cantik. Wanita cantik. Ini juga dua kata. Ini bukan sebuah kalimat. Nah, maka bagaimana cara membentuk sebuah kalimat atau kata-kata gabungan kata-kata seperti apa? Dia bisa dikatakan menjadi sebuah kalimat, maka kita lihat di sini. Sentence itu dia harus mempunyai yang namanya subjek. Nah, lalu subjek itu apa? Subjek itu adalah sebuah pelaku atau dia yang melakukan sesuatu, yang beraksi, yang mengerjakan. Subjek itu namanya. Nah, subjek ini biasanya terletak di depan kalimat. Dia posisinya terletak di depan. Lalu verb, kata kerja. Nah, ini hukumnya dia wajib. Jadi, dalam bahasa Inggris, yang namanya sebuah kalimat itu harus ada subjek dan kata kerja. Kalau dalam bahasa Indonesia biasanya dia tidak ada kata kerja, tidak masalah. Misalkan contoh, saya makan. Subjeknya adalah saya, makan di sini adalah kata. Nah, dia termasuk ke dalam kata kerja, verb. Maka kalau kita terjemahkan menjadi I eat. Dia sebuah kalimat. Misalkan contoh yang lainnya lagi. Contoh yang lainnya, dia laki-laki, pergi. He go. Kita tambahkan es. He goes. He adalah subjeknya, dia terletak di depan. Goes itu verb atau kata kerja. Lalu ketika kita mengatakan saya murid, nah kita terjemahkan dalam bahasa Inggris, saya murid. Murid itu adalah student. Nah, ketika kita menerjemahkannya hanya seperti ini, maka di sini kita lihat posisi I di sini adalah sebagai subjek. Murid di sini adalah dia termasuk ke dalam jenis kata benda, noun. Nah, maka di sini yang hilang yang mana? Yang miss yang mana? Yang miss tentunya di sini adalah verbnya. Tidak ada verb. Maka kita harus tambahkan kata kerja di sini.
Nah, kata kerja yang mana atau kata kerja apa yang pas untuk kalimat seperti ini? Kita tambahkan am. Nah, am itu adalah termasuk ke dalam kata kerja juga. Tapi kata kerja yang seperti apa? Kata kerja bantu atau auxiliary verb. Nah, kita nanti pada materi dasar selanjutnya ini, di video selanjutnya kita juga akan membahas mengenai jenis kata kerja, karena yang namanya kata kerja itu ada kata kerja utama atau main verb, ada juga kata kerja bantu, yaitu to be, salah salah duanya atau salah salah satunya ya, to be. To be itu is, am, dan are. I am a student. Nah, ini syaratnya dia ada subjek, kemudian ada kata kerja. Ini bentuk sederhananya ya. Jadi dia minimal ada dua kata, bisa lebih. Lebihnya itu seperti apa? Ya dia kalau misalkan pola atau struktur yang lengkap, dia ada subjek, kemudian ada kata kerja. Kalau dalam bahasa Indonesia biasanya kita sebut seperti predikat. Jadi predikat itu ya bisa disamakan dengan verb lah. Kemudian ada objek. Nah, setelah verb ini polanya dia adalah objek. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Tapi objek dan atau komplement ini atau pelengkap ini sifatnya tidak wajib. Boleh ada, boleh tidak. Lebih bagus ada, karena kalau misalkan dia strukturnya lengkap, dia ada subjek, kemudian ada verb, kemudian ada objek atau komplement, kemudian yang terakhir ada adverb, maka kalau kita berbicara atau berkomunikasi menggunakan struktur yang lengkap, maka informasi yang tersampaikan kepada lawan bicara itu juga akan utuh, ya. Jadi lawan bicara kita juga akan mengerti sepenuhnya. Tapi nggak masalah, yang penting ketika kita ingin membentuk sebuah kalimat dalam bahasa Inggris, maka yang pertama itu harus ada subjeknya. Subjek itu adalah pelaku ya, diingat-ingat, subjek itu adalah pelaku dan dia terletak atau berposisi di depan kalimat. Nah, verb atau predikat itu posisinya setelah subjek. Lalu setelah subjek itu predikat atau verbnya itu setelahnya ada objek atau komplement atau pelengkap. Ini yang dikenai tindakan. Misalkan, saya makan sebuah apel, I eat an apple. Saya makan sebuah apel. I subjeknya, kemudian makan itu adalah verbnya atau predikat, kemudian komplement atau objeknya itu adalah an apple. Bisa kita tambahkan kata keterangan. I eat an apple today. Saya makan sebuah apel hari ini. Nah, hari ini adalah adverb. Adverb apa? Adverb apa? Adverb of time. Bisa kita panjangkan lagi. I eat an apple today in my home, in my house, or at school, misalkan di sekolah. Maka akan lebih panjang lagi. Tapi at school atau at my home itu posisinya sebagai apa? Dia posisinya sebagai adverb. Adverb yang mana? Adverb of place, kata keterangan tempat. Nah, seperti itu ya. Kita sekarang lihat contohnya. For examples, I learn English. I learn English. I is the subject of the sentence. Learn. Learn is a predicate or a verb. English. English itu adalah objeknya. Saya belajar bahasa Inggris. You are a student. You. Nah, you adalah subjeknya. Lalu verbnya yang mana? Are. Are di sini adalah verbnya. You are a student. A student. Student di sini adalah objek komplement ya dia. Jadi di sini tidak ada predikat sebetulnya, karena kembali lagi nanti kita akan mengupas lebih dalam mungkin pada video selanjutnya. Sentence itu juga ada jenisnya ya, dia ada nominal dan verbal. Kalimat nominal dan kalimat verbal, tapi itu nanti. They will go to Bandar Lampung. They will go to Bandar Lampung. Mereka akan pergi ke Bandar Lampung. Mereka akan pergi ke Bandar Lampung. Kita lihat. They adalah subjek. Will itu verbnya. Kemudian go itu juga verbnya. Will di sini posisinya sebagai auxiliary verb. Modal auxiliary ya. Go main verb to Bandar Lampung. My father is a teacher. My father is a teacher. My father is a teacher. My father is a subject
and then we can see there is is an auxiliary verb, a teacher is an object or complement. Ini yang disebut kalimat nominal. Di sini ada dua macam kalimat nominal ya. You are a student, my father is a teacher. Jadi kalau misalkan kita artikan ibu atau bapak saya, ayah saya adalah seorang guru. Kalau kita mengartikannya atau menerjemahkannya seperti ini, my father a teacher, maka di situ tidak ada kata kerjanya. Maka bisa dipastikan kalimat ini kurang tepat ya. Karena kembali lagi syarat dari terbentuknya kalimat itu harus ada verbnya. Coba perhatikan kawan-kawan ketika membaca literatur atau story, cerita dalam bahasa Inggris, misalkan satu halaman atau satu buku itu pasti dia ada verbnya dalam sebuah kalimat. Every sentence must have a verb. Sebuah kalimat atau setiap kalimat dalam bahasa Inggris harus punya kata kerja. Oke, itu dulu penjelasan mengenai sentence. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mungkin nanti kita akan dibuat lagi video selanjutnya masih tentang sentence. Kita akan belajar mengenai contoh-contohnya lebih mendalam lagi ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini agar ini menjadi semangat atau motivasi juga ya untuk saya agar memberikan materi-materi mengenai bahasa Inggris, tentunya yang sepengetahuan saya atau yang saya pernah pelajari kepada kawan-kawan semuanya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.